Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tetap bersukacita, tetap bersemangat siang hari ini. Dalam segala keadaan kita tetap yakin dan percaya penyertaannya yang memampukan kita untuk tetap antusias di dalam hidup. Haleluya.
siang hari ini memberkati melawat kami semuanya. Kami boleh mengalami kepuasan hanya di dalam hadirat-Mu. Terima kasih di setiap kalimat-Mu. Siap meninggikan memuji Engkau dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang saya katakan, amin. Amin. Kita bersuka cita pagi hari ini, siang hari ini, Bapak Ibu. Bersuka cita? Amin. Pasti orang yang bersuka cita dia mau menari bagi Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanannya dua-dua ya. Berikan senyum yang terbaik, yang terindah. Atau mungkin suami dan istri ya bisa berhadapan-hadapan gitu dari jarak jauh. Kasih dong kedipan mata gitu. Gak apa ya di rumah seperti itu. Kasih kedip mata gitu, itu sesuatu yang luar biasa membuat sukacita. Dan sukacita itu akan terjadi di tempat ini memberkati setiap kita semuanya ya. Haleluya. Terima kasih yang setia Tuhan untuk melimpah bagi setiap kita. Mari kita bersatu di hadapan Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap waktu. Rahmat-Nya
anugerah-Mu Tuhan. Engkau selalu memikirkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Bapa pada siang hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mau bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar Tuhan untuk Kau isi dengan firman-Mu. Mari bicaralah Tuhan pada siang hari ini melalui mimpi dalam hamba-Mu. Biarlah Tuhan Kau sembunyikan hamba di belakang salib kemuliaan-Mu. Biarlah Engkau saja yang nampak Tuhan. Kami minta yang kudus Engkau membuka hati kami siang hari ini. Biar firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi biarlah firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami Yesus, sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh menikmati firman-Mu siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang siap mendengar firman berkatakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala kalau boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Seperti kita ketahui bahwa bulan September ini tema kita di gereja adalah tentang pelayanan ya. Maafkan saya kalau slide-nya saya ambil dari slide dari apa? File Bapak Gembala ya. Saya edit. Saya diberikan tugas dan saya waduh gimana ini, apa yang harus saya sampaikan. Setiap minggu kita mendengarkan pelayanan, kata-kata pelayanan, terus pelayanan dalam telinga kita. Minggu kedua saya harus mempersiapkan firman Tuhan ini ya, dan inilah keluar judulnya pelayanan yang tidak sia-sia. Nah, seperti yang kita bahas bahwa setiap kali kita selalu mendengarkan kata pelayanan. Bahkan sejak saya kecil saya selalu mendengarkan kata pelayanan. Kadang-kadang kalau kita ditanya mau kemana? Mau ke pelayanan dulu, kan seperti itu toh. Nah, pelayanan apa yang sesungguhnya itu ya? Kita akan membuka di ayat yang pertama ya, 1 Korintus 15 ayat ke-58. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, bagaimana supaya pelayanan kita tidak sia-sia? Jerih lelah kita melayani Tuhan tidak sia-sia. Pada siang hari ini kita akan membahasnya. Banyak orang Kristen memahami sebuah kata pelayanan. Pelayanan itu hanya sebatas kegiatan di gereja. Kegiatan gereja, semua melayani Tuhan, baik musik, WL, bahkan khotbah sekalipun, semua melayani Tuhan seperti itu. Nah, ini adalah suatu pemahaman yang saya katakan keliru. Ini adalah suatu pemahaman yang salah. Apa itu pelayanan? Kita akan lihat. Oke. Nah, di situ dikatakan apa itu pelayanan? Pelayanan yang sesungguhnya itu adalah melayani hati Bapa, menyenangkan hatinya, menyukakan hati Bapa. Jadi ini yang Tuhan tahu, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan orang percaya anak-anak Tuhan. Pelayanan yang sesungguhnya itu lahir dari hati, lahir dari pola pikir kita, gaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Apakah pelayanan kita melayani sungguh-sungguh itu menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan? Nah, kita lihat bahwa pelayanan itu tidak dimulai dari kegiatan kita beribadah, tidak dimulai dari sekolah tinggi Alkitab ya, sekolah tinggi teologi, tidak dimulai dari situ. Tetapi pelayanan sesungguhnya itu dimulai dari hati kita, dari gaya hidup kita, dari apa lagi? Dari
dari gaya hidup, cara berpikir kita sesuai dengan keinginan Tuhan setiap hari. Saya ingin katakan, setiap hari, bukan hari Minggu saja kita melayani Tuhan, tetapi pelayanan sesungguhnya itu setiap hari kita melayani Tuhan setiap hari. Itulah yang Tuhan mau. Pelayanan itu yang sesungguhnya. Lihat apa yang terjadi di tahun ini. Semua kegiatan-kegiatan gereja di stop ya, ditiadakan. Pelayanan gereja di stop. Kemudian kita lihat gereja besar dengan liturgi yang luar biasa, acaranya spektakuler, musiknya hebat, wow. Tiba-tiba apa? Terhenti sejenak. Tuhan mau membawa arti pelayanan sesungguhnya itu apa? Melayani Tuhan secara pribadi, melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Dalam apa? Dalam mesbah keluarga. Ini yang Tuhan mau. Ada suatu kerinduan hati kita untuk melayani Tuhan secara pribadi. Apa semua ini menghentikan pelayanan kita kepada Tuhan? Seperti yang saya katakan, kegiatan gereja ditiadakan, kemudian persekutuan kita di stop, kita tidak bisa lagi beribadah. Kalau sekarang kan bisa ya, dulu online terus kita ya. Nah, lihat apakah pelayanan itu berakhir? Tidak, tentu tidak ya. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi agar kita umatnya kembali memahami arti pelayanan sesungguhnya, persekutuan dengan Tuhan yang benar. Kita melayani Tuhan secara pribadi. Ini yang Tuhan mau, melayani Tuhan dengan hati. Seperti yang kita lihat buat ini, pelayanan sesungguhnya itu adalah melayani hati Bapa. Itu yang penting. Melayani hati Bapa, menyukakan hatinya, itu yang paling penting. Memang kita melayani jemaat Tuhan, memang kita melayani hati mimbar, kita menyukakan banyak orang ya. Tetapi yang sesungguhnya itu kita melayani, menyukakan hati Bapa dulu, menyenangkan hati Dia melalui apa? Gaya hidup kita, pikiran kita, itu sesuai berkenan pada Tuhan. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Agar pelayanan kita tidak sia-sia dan efektif tadi, ada beberapa prinsip dalam pelayanan yang harus kita mengerti ya. Untuk itu kita harus memahami dulu apa arti melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus ingat itu, harus bedakan dua hal ini terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk ya, kita lihat. Ya, di sini ya. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas ayat pasal yang 10 ayat 38 sampai 42. Di sana dikatakan Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah yang membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, ini kita harus pahami dulu. Pelayanan itu apa? Pelayanan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Maria di sana adalah gambaran melayani Tuhan. Artinya apa? Bersekutu dengan Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Melayani Tuhan. Sedangkan Marta, dia sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Seperti apa? Pemimpin pujian, pemusik, tamborin, koletan, bahkan beberapa sekalipun. Itu merupakan gambaran orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Sampai sini nangkep perbedaannya? Maria dan Marta. Nah, jelas sekali perbedaannya ya. Melayani Tuhan seperti Maria, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Banyak orang, saya katakan, lebih suka
melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak suka melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, ingat ya, orang yang melayani Tuhan pasti melayani pekerjaan Tuhan, benar tidak? Tetapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu dia melayani Tuhan. Ada amin? Lihat, kok bisa ya? Orang, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan, kita melayani Tuhan dan kita pasti melayani pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang ini. Tetapi orang yang banyak melayani kegiatan-kegiatan gereja belum tentu dia melayani Tuhan secara pribadi. Banyak hamba Tuhan yang jatuh. Lihat, mereka awalnya mulai dengan hati yang tulus melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani jemaat, sungguh-sungguh, lihat. Tetapi seiring waktu mereka sibuk dengan kegiatan, begitu banyak kegiatan, apalagi gereja sudah banyak ya, jemaatnya sudah banyak beribu-ribu, wah sibuk sekali, harus melayani satu-satu. Kalau tidak dikunjungi kecewa jemaatnya, wah itu bisa bahaya ya. Berarti tidak? Karena begitu banyak kegiatan-kegiatan gereja, sehingga mereka lupa melayani Tuhan. Seperti Marta tadi. Apakah salah? Tidak salah. Tidak salah. Tetapi lihat waktunya, lihat. Ketika Tuhan datang, Maria tahu waktu yang tepat itu duduk di kaki Tuhan dan mendengar kata Tuhan. Tetapi Marta tidak tahu waktu yang tepat. Melayani Tuhan boleh. Marta benar, dia melakukan tugasnya, menyediakan makanan untuk Tuhan dan murid-murid yang lain, benar. Tetapi waktunya itu dia tidak melihat waktu yang terbaik. Jadi saya ingin katakan, orang yang suka melayani Tuhan, dia pasti melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi belum tentu orang yang melayani pekerjaan Tuhan suka melayani Tuhan. Makanya ada hamba Tuhan besar, ada hamba Tuhan yang dipakai, apa yang dipakai luar biasa, dia berkata demikian ya. Layanilah Tuhan lebih dulu sebelum kita melayani orang. Amin. Layani Tuhan lebih dulu sebelum kita melayani umat Tuhan. Layani Tuhan lebih dulu sebelum kita melayani keluarga kita. Layani Tuhan lebih dulu. Supaya apa? Supaya kita tahu hati kita ini benar tidak di hadapan Tuhan. Makanya kita lebih dulu harus datang pada Tuhan. Kalau hati kita penuh kepahitan, sakit hati, terluka, kita melayani Tuhan, emang hebat ya, luar biasa ya, melayani Tuhan, tapi dengan hati yang luka. Seperti beberapa minggu yang lalu kan, ada seorang teman datang ke rumah, kita sharing-sharing, dan istri saya bercerita, dia di mana dulu itu melayani luar biasa, ribuan jemaat, hebat, pelayanannya hebat. Tetapi apa? Dia menyimpan sakit hati dengan bapaknya. Sampai sedemikian rupa dia menyimpan kepahitan sama bapaknya. Pelayanan bisa hebat di atas mimbar, bisa mendoakan orang sembuh dan lain sebagainya, hebat luar biasa. Tetapi dia masih menyimpan kepahitan kepada bapaknya. Bertahun-tahun dia simpan itu, dan orang lain tidak tahu. Jemaat di Manado tidak tahu. Hebat, sampai dia ditegur oleh saudaranya kakaknya. Buat apa kamu melayani hebat di Manado kalau kamu tidak mau mengampuni bapakmu? Kesentak ya, sampai akhirnya dia pulang karena mungkin rencana Tuhan yang beda ya, terbaik buat dia. Dan akhirnya kembali pun dia belum mengalami pemulihan sampai pada waktu akhirnya terjadi pemulihannya. Saya masuk dalam kehidupannya, dan di situ ada perubahan dalam hidupnya. Dia bisa mengampuni orang tuanya, dia bisa mengasihi orang tuanya, bahkan dia memperhatikan bapaknya yang begitu mengecewakan. Jadi yang ingin saya katakan, buat apa kita melayani hebat di hadapan Tuhan kalau hati kita masih menyimpan dendam, sakit hati, terluka? Lihat, itulah makanya firman Tuhan katakan, layani Tuhan dulu, introspeksi diri kita dulu, baru kita melayani orang lain. Apakah hidup kita ini ada sesuatu yang salah? Makanya firman Tuhan katakan, jika kita mau berdoa kepada Tuhan, sebelum kita berdoa, firman Tuhan katakan apa? Ampuni dulu saudara, supaya bereskan dulu, artinya bereskan dulu masalah hati kita, baru kita bisa menjadi dampak bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain.
Nah, apa saja prinsip dalam pelayanan? Yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini mengenai prinsip dalam pelayanan. Dasar pelayanan adalah karakter. Karakter kita. Di sini ya poin terbalik-balik ya. Nah itu. Dasar pelayanan kita adalah karakter. Karakter harus sejalan dengan karunia. Saya ingin katakan, ingat, dasar pelayanan kita tidak boleh dibangun di atas karunia, ingat. Tetapi karakter. Mengapa saya katakan? Bukan artinya saya bilang bahwa karunia itu tidak penting. Tidak, saya tidak mengatakan karunia tidak penting, tidak. Karunia itu sangat berperan, sangat penting sekali. Buat apa? Buat menunjang pelayanan. Tetapi saya ingin katakan di sini, dasar pelayanan itu harus karakter. Sama seperti bangunan yang tinggi itu harus memiliki pondasi yang kuat. Nah, pondasi yang kuat itulah adalah karakter. Kalau tidak punya pondasi, sebagus apapun pelayanan kita, sehebat apapun akan hancur, akan rusak. Nah, ini makanya saya katakan bahwa karakter itu harus menjadi dasar. Menjadi dasar ya. Nah, apa itu karakter? Karakter itu adalah watak seseorang. Bisa dikatakan sifat-sifat. Ada juga yang mengatakan tabiat. Orang bisa mengenal kita melalui sifat kita, karakter kita. Seperti ada perempuan yang mengatakan, oh bisa dikasih label si tukang marah, si tukang ibul, si tukang gosip dan lain sebagainya. Itu karakter. Orang bisa melihat dari sikap kita, perilaku kita dan lain sebagainya. Nah, sedangkan karunia itu berasal dari bahasa Yunani, artinya karisma. Karisma itu adalah anugerah Tuhan kepada semua orang percaya. Untuk apa? Untuk menjalankan pelayanan. Itu karunia. Nah, seperti yang saya katakan, bahwa karakter harus sejalan dengan karunia. Tetapi dasar dari pelayanan itu adalah karakter. Tak boleh salah satunya tidak ada. Karena apa? Karena ini sama ibarat seperti dua kaki. Kalau salah satu tidak ada, maka akan pincang. Pelayanan akan pincang. Jadi saya ingin katakan karunia itu sangat penting sekali untuk menunjang pelayanan. Tetapi dasar dari pelayanan itu adalah karakter yang baik. Seperti itu tadi, karakter kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jangan kita terlalu bangga ya karena karunia kita. Kalau kita mempunyai suara yang bagus, kita mempunyai skill di dalam melayani dan tidak musik, atau kita bisa bercakap-cakap. Oh, khotbah kita hebat, ribuan orang mendengar dan bertobat. Oh, luar biasa ya. Lihat, semua itu adalah anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa harus dibangun atas dasar karakter. Mengapa saya katakan sangat penting karakter? Seperti Simpson ya. Saya ingin memberikan cerita tentang Simpson. Kita tahu bahwa Simpson itu dipakai Tuhan luar biasa sekali. Seorang yang gagah, berani, hebat, kekuatan yang luar biasa. Dia bisa mencabik-cabik singa itu dengan tangan kosong. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Simpson dapat membunuh 1.000 orang Kristen dengan sebuah tulang keledai, lahang keledai ya. Luar biasa. Kemampuan karunia yang Tuhan berikan kepada Simpson itu luar biasa hebat. Tetapi karakternya itu, itu yang merusak karunia Tuhan. Amin. Itu yang membuat Simpson jatuh. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Simpson itu memiliki karakter yang tidak baik. Tidak ada penguasaan diri. Simpson tidak taat menanti janji Tuhan. Wah, cepat-cepat dia. Ada seorang wanita mendekatinya cepat-cepat. Akhirnya dia jatuh. Karena apa? Karena Simpson tidak memiliki karakter yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya ingin katakan bahwa karunia itu bersifat sementara, namun karakter itu kekal. Amin. Saya ingin katakan bahwa Tuhan itu lebih tertarik kepada karakter dibanding karunia kita. Saudara yakin percaya? Tuhan itu lebih tertarik kepada karakter seseorang dibanding karunia yang hebat.
Seperti firman Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 22, di sana dikatakan apa? Pada hari terakhir banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu. Hebat tidak? Luar biasa kan? Karunia yang Tuhan berikan kepadanya luar biasa. Tetapi apa firman Tuhan katakan di ayat 23 situ? Matius 7 ayat 23. Terus terang kata Yesus, aku berterus terang kepada mereka dan aku berkata, apa? Aku tidak mengenal kamu. Enggak daripadaku, hai kamu semua pembuat kejahatan. Jadi saya ingin katakan sekali lagi bahwa Allah Tuhan tertarik kepada karakter kita sebagai anak-anaknya. Bukan karunia. Allah lebih tertarik pada karakter seseorang, orang percaya. Bukan karunianya yang hebat, pelayanan yang hebat, dan lain sebagainya. Kalau karunia kita, kalau dasar pelayanan kita dibangun dengan karakter, Tuhan pasti tambahkan karunia kepada kita. Amin. Karena karunia itu adalah hadiah. Bahkan orang yang baru bertobat saja bisa diberikan Tuhan karunia penyembuhan. Orang yang baru mengenal Yesus, dia mengenal Yesus, kemudian Tuhan memberikan karunia kesembuhan. Dia berdoa buat saudaranya sembuh, berdoa buat orang-orang teman-temannya sembuh, bisa dalam waktu sejenak bisa. Saya ingin katakan, karena itu karunia hadiah. Tetapi karakter itu harus dibangun setiap waktu, setiap saat. Kita harus serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Karakter kita harus serupa dengan Kristus. Jadi kita banyak orang Kristen saat ini berlomba-lomba untuk mengejar kuasa, mengejar mujizat, tapi karakter diabaikan. Mengejar urapan, tetapi hidup mereka jauh daripada Tuhan. Ya. Inilah yang dinamakan pelayanan yang sia-sia. Saya ingin katakan, kalau kita tidak mau pelayanan kita sia-sia, hendaklah kita membangun dasar pelayanan kita dengan karakter yang baik, serupa dengan Kristus. Kita harus memiliki value, Pak. Seperti yang diwakilkan tadi ya. Apa itu visi atau apa ya, Pak? Value, nilai. Jadi seorang pelayan itu harus memiliki nilai. Saya sangat tertarik sekali ada cerita seorang profesor di sebuah universitas. Dia mengeluarkan uang 100.000 ya, satu lembar. Dia katakan, murid-murid katanya, siapa yang mau uang ini? Oh, semua angkat tangan, mau semua ya, uang 100.000 besar ya. Kemudian profesor itu apa? Dia meremuk kertas itu, uang itu yang menilai 100. Kemudian dia katakan lagi apa? Masih ada yang mau uang ini? Oh, semua masih menurut tangan. Mau, saya Pak. Semua mau. Kemudian Pak profesor itu apa? Dia menaruh di bawah, kemudian diinjak-injak. Wah, uang itu diinjak-injak, kotor berdebu. Kemudian dikatakan, apakah masih ada yang mau uang ini? Masih banyak yang mau. Semua orang angkat tangan, saya mau Pak. Mengapa mereka mau? Karena bernilai 100.000. Walaupun dilecek-lecek, walaupun diinjak, nilainya tetap sama 100.000, tidak berkurang. Nah, cerita ini sangat bagus sekali. Mengapa saya katakan bahwa kita memiliki karakter yang kuat, karakter seperti Kristus, walaupun dicaci maki tetap memberkati. Amin. Tidak balas caci maki. Walaupun kita difitnah sesuatu yang tidak mengenakan, kita tetap memberkati mereka, kita mengasihi mereka. Kenapa? Karena kita memiliki value, nilai, standar Kristus, standar yang paling tinggi. Amin. Standar orang percaya itu serupa dengan Kristus. Ingat, standar orang percaya itu harus serupa dengan Kristus. Tidak boleh diturunkan nilainya, standarnya tidak boleh. Seperti dunia, hari Minggu, haleluya. Kemudian hari-hari yang lain, teman ngajak diskotik, ikut masuk diskotik, haleluya. Seperti itu ya, haleluya ya, haleluya. Tidak seperti itu standar kita ya. Jadi harus memiliki karakter serupa dengan Kristus yang seperti yang saya katakan tadi. Walaupun hidup kita dikerecek-kerecek, diinjak-injak, kotor, nilai
seorang pelayan Tuhan harus tetap terjaga, harus tetap bernilai tinggi seperti yang Yesus mau. Wah, ini harus terjadi. Tapi ini siang ya, boleh yang satu coba. Pelayanan kita yang kedua, pelayanan kita harus didasari karena kasih. Ini sangat penting sekali. Harus didasari oleh karena kasih. Mother Teresa melayani selama 47 tahun di Kalkuta, India. Beliau melayani orang-orang miskin, anak-anak terlantar, orang-orang yang sakit. Luar biasa sekali dengan hati yang tulus ya. Kalau bukan karena kasih, tidak mungkin seorang manusia bisa melayani orang-orang yang terlantar, orang miskin, sakit dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Secara manusia kedagingan kita, waduh, capek ya kalau melayani Tuhan. Oh, seperti ini melayani Tuhan, kecewa. Kadang diomongin jemaat, mungkin ya kalau Bapak Gembala ya, kadang jemaatnya, waduh, tidak mengenakan, omongan dan sebagainya. Tetapi Mother Teresa, dia melayani selama 47 tahun di India, kota yang sangat kecil sekali. Kita harus melayani dengan kasih, dengan hati yang tulus, tanpa ada kepentingan-kepentingan apa ya. Kasih itu juga tidak membeda-bedakan ya. Kasih itu tidak boleh membeda-bedakan. Semua harus sama. Kalau bisa dibedakan itu artinya apa? Pilih kasih ya. Jadi kalau kita kasih itu harus sama semua, rata. Kalau kita punya anak itu harus sama semua. Tidak mungkin kita mempunyai anak, wah kita lebih mengasihi satu dari yang lainnya. Anakku ini punya kemampuan yang hebat, sedangkan satunya tidak mempunyai kemampuan yang hebat. Kemudian kita mengasihi yang satu ini yang hebat. Tidak. Kasih tidak boleh membeda-bedakan. Seperti Bapak tidak boleh membeda-bedakan. Kalau anak ini mempunyai kemampuan yang hebat, betul ya. Tapi kita juga tetap mengasihi orang-orang yang mempunyai keterbatasannya, dan keterbatasan dalam hal fisik dan lain sebagainya. Kasih tidak boleh membeda-bedakan. Seperti sesama pelayan Tuhan tidak boleh ya, sombong ya. Kalau kita melayani sebagai bimbel tidak boleh. Saya hebat di bimbel, kamu apa jadi kolektan, jadi akser. Jangan salah. Dengan senyumannya seperti Bapak Gembala bisa menarik banyak jiwa. Dengan senyumannya yang teduh kan bisa membawa damai ya. Dan ini saya ingat satu cerita ya. Ada hamba Tuhan berangkat di sebuah gereja besar, banyak jemaatnya luar biasa sekali. Semua hadir pada waktu itu, dan ada seorang nenek-nenek tua masuk, jalannya lambat sekali, dia mencari tempat pojok. Wah, orang-orang sudah pada tahu, nenek ini tidak punya kemampuan apa-apa, duduk paling pojok, paling tidur di bangku pojok situ, tidur katanya. Tetapi hamba Tuhan ini berkata, saudara-saudara tahu tidak, gereja ini banyak jiwa-jiwanya karena nenek itu loh. Hadirat Tuhan memenuhi gereja ini karena nenek itu loh. Jangan kalian lihat nenek itu tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai karunia lagi, tidak punya tenaga, kalian meremehkan dia. Dia duduk di pojok berdoa dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Tuhan yang jiwa-jiwa penuhi bangku kosong. Tuhan berkati pemusik, WL, biar hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Setiap orang yang datang mengalami sesuatu lambatan Tuhan, ada dampak, ada yang sesuatu hidup yang berubah. Nenek ini yang berdoa buat gereja itu. Jadi jangan kita melihat, tidak boleh sombong dengan segala apa yang kita miliki ya. Kemudian kasih itu mempersatukan ya, di dalam Roma ya, di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 4 sampai ke 5 di sana dikatakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Lihat, banyak kita melayani Tuhan, banyak anggota-anggota di dalam melayani Tuhan, tetapi ingat satu tubuh. Kasih itu mempersatukan kita, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ini ada satu ilustrasi lagi ya. Pada suatu ketika anggota-anggota tubuh ini, mereka sedang apa ya? Mereka sangat kesal sekali sama perut. Ini anggota tubuh. Mereka iri kepada perut. Kok kita susah-susah setiap hari harus membawa makanan kepada perut, sedangkan perut tidak berbuat apa-apa. Hanya apa?
hanya mencerna hasil jerih lelah mereka. Lihat, akhirnya mereka mengadakan rapat, kemudian mereka kompak ini. Tangan tidak mau mengangkat makanan, kemudian gigi tidak mau mengunyah, tenggorokan tidak mau menelan, dan mulut menutup rapat-rapat. Dia tidak mau menutup dirinya. Ternyata hasil dari keputusan mereka membuat tubuh menjadi lemah. Saking lemahnya sampai-sampai hampir mau mati. Lihat, akhirnya mereka mulai sadar bahwa tugas sekecil apapun itu mempunyai peranan yang sangat penting sekali. Mereka sadar dan mereka juga kemudian melakukan tugas mereka kembali. Nah, seperti yang saya katakan, entah besar atau kecil, semua mempunyai peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ini pelayanan itu harus memiliki tujuan utama. Ingat, jadi bukan gereja saja yang mempunyai tujuan utama. Buat apa ada satu ibadah pelayanan mempunyai misi, visi dan lain sebagainya. Pelayanan Tuhan juga harus memiliki tujuan utama. Nah, apa tujuan utama kita melayani Tuhan? Tujuan utama kita melayani Tuhan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan pribadi. Ini kalau dijelaskan sudah mengerti semua ya. Jadi kita harus mempunyai tujuan utama. Kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa tujuan utama kita melayani Tuhan itu bukan untuk terkenal, bukan untuk nama kita dikenal banyak orang, tidak, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita mau terkenal, mau nama kita dikenal banyak orang, itu kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita memuliakan diri kita sendiri. Kalau kita melihat di dalam Markus 10, saya akan mempercepat. Di dalam Markus 10 ayat 43. Di sana dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai menjadi tebusan bagi banyak orang. Lihat, tujuan utama kita melayani harus memuliakan Tuhan. Kita belajar di dalam Injil Markus ini bahwa apa yang terjadi pada waktu itu, Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan mereka meminta, Tuhan, kami mau nanti di dalam kekekalan, kami mau duduk di sebelah kanan, seorang yang lagi duduk di sebelah kiri. Supaya apa itu coba? Bisa nangkep? Supaya apa? Supaya mereka dihormati oleh murid-murid yang lain, supaya mereka dihormati oleh teman-teman sepelayanan. Ini maksud pikiran mereka seperti itu, supaya duduk di sebelah kanan Yesus, satu orang lagi di sebelah kiri. Jadi kalau mereka duduk di sebelah kanan kiri, artinya sejajar dengan Yesus kan? Mereka mau dihormati, mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Ini yang mereka mau, supaya murid-murid yang lain menghormati mereka. Yakobus dan Yohanes ini. Jadi di dalam pelayanan tidak boleh seperti itu ya. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kita memberikan segala sesuatu pelayanan kita itu untuk kemuliaan nama-Mu. Seperti firman Tuhan Bapak Gembala kan? Apapun yang kita berbuat, biarlah itu kita berbuat seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Nah, sama seperti dunia mengukur keberhasilan dengan kekayaan, harta, martabat, dan kedudukan, kita pun melihat bahwa gereja memandang hal yang sama. Kadang-kadang kita melihat, wah gereja itu besar, jemaatnya banyak, luar biasa, ibadahnya hebat dan lain sebagainya. Kita sama menilai seperti dunia memandangnya seperti itu ya, menilai kesuksesan, keberhasilan dan lain sebagainya. Tetapi jangan biarkan semua itu kita mencuri kemuliaan Tuhan.
Seperti di dalam Yohanes 3 ayat 30 di sana dikatakan, dialah ia semakin besar, saya, kita semakin kecil. Ini yang harus kita lakukan di dalam pelayanan ya. Oleh sebab itu saya ingin katakan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, jangan kita sekali-kali mencuri kemuliaan Tuhan, menganggap bahwa diri kita lebih hebat dan lain sebagainya. Banyak loh jemaat yang seperti itu ya. Oh, apalagi cuma ada yang bilang, wah kalau tidak ada saya, opo jadi gereja ini. Ada seperti itu. Jadi tidak ada ya di gereja lain itu, banyak sekali itu jemaat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan berkata, oh itu gereja kalau saya tidak menyumbang ini, tidak menyumbang itu, jadi ini. Seperti itu. Nah itu mencuri kemudian Tuhan, jangan sombong. Firman Tuhan katakan jangan kita sombong. Nah, sebagai yang terakhir saya ingin memberikan cerita mungkin ya. Di tengah-tengah seminar ada seorang pelatih berbicara, memberikan arahan kepada banyak orang. Pada waktu itu dia katakan, mari semua ikuti saya, instruksi saya, letakkan tangan di jantung, letakkan tangan di dada, rasakan detak jantungnya, rapatkan kedua tangan, dalam hening rasakan detak jantung itu. Kemudian katakan, jantung berhenti tidak? Berhenti. Oh, tidak nurut berarti jantung. Jadi dengan kata lain, jangan kita kena sombong. Jantung aja tidak turun, tidak tunduk pada kita. Benar tidak? Jangan sombong. Jadi intinya bahwa hidup kita ini ada di dalam Tuhan, genggaman Tuhan. Seperti Bapak Kepala katakan, orang bernafas, menghirup nafas saja sudah berapa uangnya harus keluarkan. Seperti itu toh. Jadi jangan pernah kita sombong. Walaupun sehebat apapun pelayanan kita pun tidak boleh sombong. Kalau kita membangun pelayanan kita atas dasar karakter serupa dengan Yesus, kita tidak akan sombong. Kita tidak akan memuliakan Tuhan. Kita akan memuliakan diri kita sendiri. Tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Kita akan membangun pelayanan kita dengan kasih yang tulus kepada Tuhan. Nah, sebenarnya masih banyak ya prinsip dalam pelayanan, seperti apa? Seperti pengorbanan, tentang pendudukan diri, kemudian tentang kekudusan pelayanan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi saya hanya memberikan 3 poin ini aja kepada kita semua ya. Biarlah 3 poin ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya undang pelayan Tuhan bisa maju, kita akhiri firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian ini.
Kami bisa melayani Engkau dimanapun Tuhan, kapanpun, tidak terbatas Tuhan. Kami bisa melayani Engkau walaupun di tempat terpencil, di dalam ruangan yang sepi Tuhan, kamar kami. Itu yang Kau tak mau Tuhan. Biarlah kembalikan kami Tuhan pada motivasi kami Yesus, melayani hati-Mu. Biarlah hati kami melayani Engkau dengan kasih Kristus, kasih yang tulus Tuhan. Karena Engkau, kami belajar banyak Bapa, kerendahan hati, kelemah lembutan Yesus. Kami tahu Tuhan, karunia itu Engkau berikan dengan cuma-cuma. Tetapi karakter harus kami bangun setiap waktu, setiap saat Tuhan. Memang tidak mudah, memang sangat menyakitkan Tuhan. Tetapi kami mau karakter kami bertumbuh. Kami harus bangun Tuhan, agar berkenan di hadapan Yesus. Dan biarlah Tuhan seluruh pelayanan kami ini hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Karena segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah semua hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kami melakukan segala sesuatu untuk manusia, sungguh sangat mengecewakan Bapa. Tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi biarlah kami melakukan segala sesuatu dari yang terkecil sekalipun Tuhan, kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau memberkati kami dengan firman-Mu pada siang hari ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan pada siang hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah perlindungan Allah turun atas kehidupan kami Tuhan. Kalau kami masih ada dalam pandemi virus COVID Tuhan, di tengah-tengah situasi yang menyulitkan ini Bapa, tapi biarlah kami tetap Tuhan di dalam Engkau Yesus. Kami percaya, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa.
berfirman, Kaulah Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak. Kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya Tuhan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Bapa, punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Engkau tetap Allah yang setia. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu hari ini kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau sudah melayani kami terlebih dahulu. Bahkan Engkau sampai mati di kayu salib Tuhan. Engkau melayani, Engkau setia di setiap kami. Sebab hari ini Tuhan kami mendengar firman-Mu dalam ibadah pertama dan kedua tentang pelayanan, bagaimana kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami dalam segala apapun yang kami lakukan seperti untuk Engkau, bukan untuk manusia. Dan dalam pelayanan kami Tuhan, dan terutama kami tahu dalam melayani Engkau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam kehidupan kami boleh memiliki karakter seperti Engkau, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sebab yang Kau cari bukanlah karunia Tuhan, bukanlah talenta yang terutama, tapi adalah karakter seperti Engkau. Biarlah hidup kami Tuhan, kami boleh terus seimbang Tuhan. Karakter kami seperti Engkau, Kau juga memberkati kami dengan talenta dan karunia yang ada, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam tengah-tengah keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami boleh jadi berkat. Hidup kami terus yang Tuhan memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan dalam ibadah pertama dan kedua. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengurapan kasih Tuhan, otoritas ilahi, biar firman Tuhan semakin tajam ya Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar boleh diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat ibadah pertama, ibadah kedua, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kita menjaga doa simpan. Sungguh kami bersyukur oleh karena pertolongan kepada kami semua Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami boleh hadir bagaimana keadaan. Bahkan kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami boleh melakukan pelayanan kami yang sesungguhnya di hadapan Engkau. Ampuni semua kelemahan dan kekurangan kami Bapa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa bersama-sama untuk tim pengembala di tempat ini. Kiranya Engkau senantiasa kurangi mereka dengan urapan yang sungguh luar biasa, sehingga mereka semua boleh melayani sidang jemaat di tempat ini dengan urapan daripada Allah. Bahkan mereka boleh menjangkau jiwa-jiwa yang baru untuk masuk di dalam pekerjaan-Mu, untuk masuk di dalam hadirat Allah. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati gereja ini untuk kami boleh tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Engkau memberkati kota Salatiga ini Bapa. Kami menyerahkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Jikalau ada roh-roh pemecah belah, kiranya Engkau sendiri yang akan bekerja. Engkau memberkati kota ini, Engkau menjaga kota ini, Engkau melindungi orang-orang yang percaya yang ada di
di dalam kota ini Bapa. Engkau menjauhkan kota ini dari wabah segala sesuatu. Engkau menolong kota ini Bapa, terkhusus bagi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberi kekuatan yang baru bahkan bagi negeri ini. Kami serahkan senantiasa dalam tangan Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit dari Sabang sampai Merauke. Engkau tetap menolong dan kami percaya Engkau juga tidak akan meninggalkan hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang melayani pekerjaan-Mu. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami baik yang di pusat maupun yang di daerah dalam menghadapi wabah COVID-19. Engkau memberikan kepada mereka satu kebijaksanaan, satu hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka selalu membuat keputusan-keputusan yang takut akan yang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu dan kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur buat ibadah pertama, ibadah kedua Tuhan, bahagi tengah-tengah kami. Berkat-Mu kami terima dan ucapan syukur. Kami tahu penyertaan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kasih setia-Mu Tuhan terus menyertai kami. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami berdiri di tempat ini, kami rindu terima berkat daripada-Mu sekali lagi. Mari Bapak kasih Tuhan angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada ibadah yang kedua ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya